Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Berjumpa lagi dengan saya Sutrisno di channel ini. Oke, sesuai janji saya sebelumnya, kali ini saya akan membahas tentang apa itu project offshore dan bagaimana seorang lulusan perawat bekerja di project offshore. Project offshore sendiri atau offshore itu sendiri berasal dari bahasa Inggris. Offshore mempunyai arti jauh dari daratan. Dengan kata lain, project offshore adalah project yang dilakukan yang jauh dari daratan. Bila kita mengacu pada perindustrian perminyakan, offshore adalah pengembangan cadangan minyak dan cadangan gas di bawah laut yang jauh dari daratan. Nah, adik-adik dan rekan-rekan sekalian, itulah definisi offshore, yaitu bila kita mengacu pada perindustrian perminyakan, yaitu pengembangan sumur minyak dan cadangan gas di bawah laut yang jauh dari daratan. Pengembangan minyak dan gas di bawah laut itu sendiri terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama yaitu survei seismik. Biasanya itu survei seismik itu menggunakan kapal ya. Menggunakan kapal terdiri dari geologis, engineer, kru marine, dan tim medis. Dan setelah survei seismik dilakukan dan ada tanda-tanda cadangan minyak di bawah laut, yang selanjutnya adalah tahapan eksplorasi. Adik-adik dan rekan-rekan sekalian, tahapan eksplorasi ini biasanya perusahaan minyak dan gas ini akan mendatangkan namanya rig. Jadi si alat rig ini akan melakukan pengeboran ke bawah laut yang diindikasikan terdapat cadangan minyak dan gas dari hasil tahapan survei seismik sebelumnya. Dan apabila setelah tahapan eksplorasi itu berhasil dan dinyatakan ada cadangan minyak dan gas benar-benar di bawahnya, yang selanjutnya atau yang ketiga adalah tahapan konstruksi, yaitu tahapan pembuatan platform di tengah laut untuk mendukung produksi minyak dan gas. Nah, itu adik-adik dan rekan-rekan sejawat sekalian, tahapan di project offshore itu. Mungkin di video-video selanjutnya saya akan membahas poin demi poin dari tahapan project offshore itu sendiri. Selanjutnya yaitu bagaimana seorang lulusan keperawatan bisa bekerja di industri offshore atau industri lepas pantai. Kalau dari saya sendiri, yang pertama dan yang paling utama itu adalah mempunyai tekad dan keberanian yang kuat. Karena apa? Kenapa seorang tenaga medis atau seorang perawat harus mempunyai tekad dan keberanian yang kuat? Karena selain kita sebagai tenaga medis mengurusi keselamatan dan kesehatan para pekerja di proyek lepas pantai, kita juga harus mempunyai keberanian karena proyek di offshore itu kita juga menghadapi alam, cuaca terutama. Karena tidak setiap hari cuaca itu bisa bersahabat, adik-adik dan rekan-rekan semuanya. Kadang ada badai tiba-tiba di tengah laut, kemudian selain itu
ombak tinggi, angin kencang, dan kapal bergoyang secara hebatnya. Jadi sebelum rekan-rekan dan adik-adik sekalian ingin merasakan project offshore, adik-adik dan rekan-rekan sekalian harus mempunyai tekad dan keberanian yang kuat. Karena project offshore itu kan seperti definisinya yaitu jauh dari daratan. Apalagi sebagai tenaga kesehatan, terutama kita sebagai perawat, menjadi garda terdepan dalam pertolongan pertama pada kecelakaan yang dialami oleh para pekerja. Jadi selain ketepatan dalam tindakan, kita juga harus benar-benar tepat waktu sehingga kita dapat menolong seseorang yang kecelakaan itu sehingga dapat ditolong sampai tempat evakuasi selanjutnya. Setelah kita mempunyai tekad dan keberanian yang kuat, selain itu juga kita harus dibekali beberapa pelatihan atau sertifikat standar offshore bagi para tenaga medis. Ya, pada umumnya proyek offshore itu mewajibkan seluruh tenaga medis untuk memiliki sertifikat BLS ACLS terstandar AH. Apa sih BLS ACLS standar AH itu? BLS itu yaitu Basic Life Support dan ACLS itu yaitu Advanced Cardiac Life Support, di mana kita harus mempunyai kemampuan dasar sebagai seorang perawat dalam memberikan asuhan atau dalam memberikan tindakan pada seseorang yang mengalami cardiac arrest atau gagal jantung. Singkatnya, adik-adik dan rekan-rekan sejawat sekalian harus mempunyai skill atau mengetahui skill tentang kegawat daruratan jantung. Yang pada umumnya, pada dasarnya adik-adik dan rekan-rekan sekalian harus menguasai skill RJP, yaitu resusitasi jantung paru. Selain itu juga obat-obatan tentang kegawat daruratan jantung. BLS dan ACLS ini juga harus terstandar AH. Apa itu AH? Yaitu American Heart Association. Harus terstandar AH karena apa? Karena klien bisa mengecek sertifikat kita secara online dan apakah sertifikat kita itu tersertifikasi AH atau tidak. Untuk pelatihan itu sendiri sekarang sudah mulai banyak ya di Indonesia provider-provider yang mengadakan pelatihan BLS ACLS tersertifikasi AH. Ya, rekan-rekan harus mempunyai sertifikat itu kalau ingin bergabung atau merasakan project offshore ya. Itu minimal. Yang kedua adalah, tapi ini tidak setiap perusahaan mewajibkan sertifikat ini, tapi mempunyai nilai plus bila adik-adik dan rekan-rekan sejawat sekalian mempunyai sertifikat yang selanjutnya, yaitu PHTLS atau kepanjangan Pre-Hospital Trauma Life Support. Yaitu sertifikat ini berkaitannya dengan trauma yang dialami seseorang, misalkan bila ada pekerja yang mengalami patah tulang, bagaimana cara penanganannya, bila ada luka terbuka, bagaimana penanganannya, bila ada yang tersedak atau ada sumbatan jalan napas, bagaimana penolongan
pertolongannya kita sebagai tenaga medis. Atau kalau di Indonesia itu sertifikatnya BTCLS ya, rekan-rekan dan adik-adik sekalian, yaitu Basic Trauma Cardiac Life Support ya kalau di Indonesia. Jadi untuk rekan-rekan sejawat dan adik-adik sejawat sekalian, bila adik-adik dan rekan sejawat ingin merasakan bekerja di project offshore, sertifikat medis yang harus wajib dimiliki yaitu yang utama yaitu BLS, ACLS, sertifikasi AH ya. Selanjutnya, selain itu juga offshore juga mempunyai standar sertifikat yang harus dimiliki setiap karyawan. Tidak hanya tenaga medis, tapi setiap karyawan atau setiap pekerja yang ingin bekerja di dunia offshore, semuanya tanpa terkecuali harus mempunyai sertifikat ini ya, yaitu HUET atau BOSYET. HUET itu apa sih? Helicopter Underwater Escape Training, yaitu intinya para pekerja yang akan bekerja di lepas pantai atau di offshore harus mengetahui bagaimana cara daruratnya bila cara daruratnya keluar dari helikopter yang sudah tidak stabil atau helikopternya itu sudah mau jatuh ke laut, kemudian kita sebagai penumpang di dalam helikopternya itu bagaimana cara keluar secara daruratnya. Itulah inti dari pelatihan HUET. Selain HUET, yaitu harus mempunyai sertifikat BOSYET. Kepanjangannya yaitu Basic Offshore Safety Induction Escape Training. Ya, untuk BOSYET sendiri lebih kompleks daripada HUET ya. Dia memberikan pelatihan pengetahuan kepada kita selain keluar secara darurat dari helikopter, dia juga memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana kita menggunakan alat-alat emergency yang ada di apakah itu di rig, di platform atau di kapal, rekan-rekan dan adik-adik sekalian. Ya, itulah sertifikat yang harus wajib dimiliki oleh setiap para pekerja yang akan bekerja di platform, bukan hanya tenaga medis, yaitu sertifikat HUET atau BOSYET. Mungkin adik-adik dan rekan-rekan sekalian menanyakan, pelatihannya kok ada helikopter underwater escape training? Ya, rekan-rekan dan adik-adik sejawat sekalian, karena di offshore itu selain kita meningkatkan pendapatan kita, meningkatkan gaya kehidupan kita, yaitu kita pulang pergi bisa menggunakan helikopter. Mungkin adik-adik dan rekan-rekan sejawat sekalian bila ingin merasakan menaiki helikopter, mari join di project offshore. Itulah. Yang pertama tadi apa yang saya sebutkan? Sebagai tenaga medis harus mempunyai tekad dan keberanian yang kuat. Yang kedua, harus mempunyai sertifikat BLS ACLS terstandar AH ataupun mempunyai sertifikat PHTLS yaitu Pre-Hospital Trauma Life Supports, dan yang selanjutnya harus mempunyai sertifikat HUET atau BOSYET. Oh iya, rekan-rekan sekalian, HUET dan BOSYET juga harus terstandar OPITO. Karena kebanyakan perusahaan, terutama perusahaan di luar, menginginkan dan mewajibkan para pekerjanya mempunyai sertifikat HUET dan OPITO, HUET dan BOSYET terstandar OPITO ya,
kawan-kawan, rekan-rekan sekalian. Ya, itu di antara persyaratan tenaga medis untuk bekerja di offshore. Namun, ada persyaratan tambahan lainnya. Bila adik-adik dan rekan-rekan sejawat sekalian bekerja di perusahaan perkapalan, ya seperti saya saat ini, saya bekerja di perusahaan perkapalan atau perusahaan marine ya, perusahaan kapal, yaitu adik-adik dan rekan-rekan sejawat juga harus mempunyai sertifikat pelaut. Ya, selain sertifikat offshore tadi, adik-adik dan rekan-rekan sejawat juga bila bekerja di perusahaan perkapalan, adik-adik dan rekan-rekan sejawat sekalian harus mempunyai sertifikat pelaut, yaitu minimal 2. Yang pertama BST atau Basic Safety Training. Yang kedua adalah mempunyai buku pelaut. Nah, itu dia rekan-rekan dan adik-adik sejawat sekalian yang bisa saya sampaikan tentang persyaratan bila ingin bekerja di proyek offshore. Yang pertama itu adik dan rekan-rekan sekalian harus mempunyai tekad dan keberanian yang kuat. Yang kedua, harus mempunyai sertifikat BLS, ACLS, AH terstandar. BLS dan ACLS terstandar AH. Yang ketiga, harus mempunyai sertifikat HUET atau BOSET terstandar OPITO. Yang selanjutnya adalah bila rekan atau sejawat sekalian bekerja di perusahaan kapal, maka rekan dan adik sejawat sekalian harus mengambil 2 sertifikat pelaut, yaitu BST dan buku pelaut. Selain itu juga, selain sertifikat itu, rekan-rekan dan adik sekalian juga harus lolos dari medical check up yang sangat ketat. Karena apa? Karena apa harus ketat? Karena bekerja di laut, di tengah laut, dan jauh dari daratan, sehingga medical check up pun sangat ketat dan berbeda dari medical check up lainnya. Mungkin beberapa perusahaan standar medical check up-nya akan berbeda dengan perusahaan offshore lainnya, tergantung dari standar mereka yang diberikan dari setiap perusahaan. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Pada video selanjutnya, insya Allah bila ada umur panjang dan kesempatan, saya akan berbagi pada rekan dan adik-adik sejawat sekalian bagaimana sih standar alat-alat keselamatan, khususnya alat-alat medis yang ada di dalam kapal. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like and subscribe channel ini supaya channel ini dapat berkembang dan saya termotivasi untuk memberikan dan sharing tentang pengalaman-pengalaman yang saya lalui. Oke, itu saja. Bye-bye.